lepas kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
Ku tak mampu, namun Kau
lagi. Sekali lagi katakan shalom. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya semua wajah jemaat Tuhan di tempat ini penuh dengan sukacita dan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau lebih sungguh masuk dalam ibadah ini. Mari tetap sikap penyembahan kepada Tuhan. Biarkan kita terhubung dengan Tuhan pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Engkau memilih kami Tuhan sebagai anak-Mu Bapa. Saat ini Bapa, kami datang membawa hidup kami, membawa hati kami. Kami mau berjumpa dengan Engkau pada pagi hari ini Bapa. Urapi setiap kami. Pakai setiap kami Tuhan untuk terhubung dengan Tuhan pagi hari ini. Biarkan kami menyenangkan hati Tuhan. Biarkan kami tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami Bapa pagi hari ini mulai dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarkan nama Yesus yang dimuliakan, nama Yesus yang ditinggikan di dalam ibadah ini. Hanya pribadi Yesus saja yang kami mau sanjung di tempat ini. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah hidup kami Bapa, inilah doa kami. Kami membawa hati kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Yesus, kami membawa hati kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi
lebih sungguh-sungguh cuma Tuhan katakan kami mau membawa Amin Yesus. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Sekali lagi cuma Tuhan katakan. Bapa, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau membawa hidup kami hanya kepadamu Yesus. Biar Engkau layakkan kami, Engkau memampukan kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Bapa, kami hanya mau berkata, kami mengucap syukur memiliki Engkau Tuhan Yesus. Amin. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ini hidupku, masalah Tuhan jemaat Tuhan, kami datang bersekutu kepadamu, urapi Tuhan setiap hati kami, penuhi Tuhan, pakailah Tuhan, Tuhanlah Yesus, jamilah Engkau yang berkuasa, Engkau yang menang. Mari jemaat Tuhan, kita dengan sepenuh hati datang membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, datang membawa dengan hancur hati. Mari berseru katakan Tuhan Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur, ya, ku bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau, Yesus. Ku berterima kasih, ku berterima kasih Yesus. Lawatanmu terjadi di tempat ini Tuhan. Oh Bapakku, Engkau yang aku menyembuhku, penolongku satu-satunya. Yesus Tuhan, Juru Selamatku, Ku datang membawa hidupku, Ku datang membawa Tuhan
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku percaya Bapa, kuasa-Mu sedang bergerak di tempat ini Bapa. Engkau menjamah setiap jemaat-Mu Bapa yang ingin berjumpa dengan Engkau. Engkau menjamah Tuhan. Engkau melepaskan, Engkau membebaskan setiap yang terbelenggu Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu mengalir. Berdaulat Tuhan di tempat ini. Kuasa-Mu berdaulat Tuhan. Berkaryalah Bapa. Berkarya di setiap hati jemaat-Mu. Berkaryalah Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur hidup kami tetap milik-Mu. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Semuanya ku menyembah.
Sebab Engkau Raja di atas segala raja dan Engkau layak ditinggikan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami persembahan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas pujian kami. Engkau bertahta atas pujian kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Shalom. Shalom. Sambil lihat samping kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia Immanuel. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama di dalam Tuhan. Kita tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tuhan selalu bersama kita. Apa dan dimanapun kita. Tak pernah sedetik pun terlelah. Dia setia melihara. Tuhan selalu bersama kita. Sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya pada kebenaran firman-Nya. Sama-sama katakan. Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel. Sama-sama katakan, berikan kemenangan. Amin. Haleluya. Dia Immanuel. Dia siap berikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Sama kita, apa dan dimanapun kita. Tak pernah sedetik pun terlelah. Katakan Dia setia memelihara kita. Tuhan selalu bersama kita. Sanggup Dia Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mari jadilah Tuhan, sebab Tuhan beserta kita. Amin. Haleluya. Kebenaran. Sama-sama katakan. Oh, Dia yang sanggup. Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup. Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup. Asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel. Sama-sama katakan. Dia yang sanggup. Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup. Katakan Dia berjanji. Dia juga yang mengenapinya dalam hidup kita. Dia yang sanggup. Asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel. Beriku kemenangan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Katakan Dia yang sanggup. Dia Immanuel dan Dia berikan kita kemenangan. Haleluya. Sama-sama katakan. Dia yang sanggup. Dia berfirman dan jadi. Mari bangkitkan imanmu dan perkatakan ini. Tuhan kita sanggup lakukan segala perkara. Dia berjanji Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia yang sanggup. Amin. Asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel. Sekali lagi jemaat Tuhan. Dia yang sanggup. Hey, saya mau dengar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian. Jadikan. Percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel. Mari sama-sama katakan. Dia yang
melakukan segala perkara. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan lebih lagi jemaat Tuhan. Kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari bersuka lebih lagi. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan. Bukan bersuka dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku semua. Katakan anugerahnya limpah. Yes, bagiku. Dia akan tidurka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya. Sama-sama. Bukan bersuka puji kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi katakan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi Puji kebesaran-Mu puji Tuhan. kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku semua. Katakan anugerah-Mu limpah. Yes, amin. Dia akan tidurkan dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Sekali lagi katakan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan tidurkan dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagi kita. Amin. Berganti suka Yes. dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Hey, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan tidurkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya. Kita bersuka di dalam Tuhan, amin. Karena kebaikan Tuhan, karena keajaiban Tuhan. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, mungkin akan dilayani di ruang sekolah minggu, ada guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap dalam sikap penyembahan. Kita mau mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan ingin ucapkan, apa yang Tuhan ingin rindu di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Haleluya.
Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Dengan kerinduan hati kita angkat pujian ini, katakan, Engkau Allah kami Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Katakan, jiwaku haus Jiwaku haus kepadamu, Kami siap Tuhan untuk ditaburi akan firman. seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan membanggakanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan membanggakanmu. Ini hati kami Tuhan, kami mau ditaburi akan firman-Mu. Kami mau menjadi tanah yang subur. Mau Tuhan berbicara kepada kami pada pagi hari ini, Bapa. Terima kasih Yesus. Aku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan membanggakanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari
dari kehidupan. Kami ada di tempat ini dengan satu tujuan, untuk kami bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan sekarang kami akan membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mengungkapkan isi hati kami melalui pujian kami, penyembahan kami, doa kami. Dan sekarang kami membuka kehidupan kami, supaya kami mendengarkan isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan setiap pesan Tuhan, supaya pesan Tuhan itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur di dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami telinga seorang murid untuk kami bisa mendengarkan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, berikan kekuatan bagi yang sedang mengalami kelemahan. Ketika firman Tuhan disampaikan, sembuhkan yang sakit. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, tegur kami, didik kami, supaya jejak kaki kami mengikuti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Senang sekali kita bisa hadir bersama-sama di dalam ibadah kita di tempat ini, untuk kita bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini? Haleluya. Saya percaya bahwa kalau kita ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan dari Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Markus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya mengundang sekali lagi kita untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan jemaat Tuhan akan membaca ayatnya yang genap. Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Amin. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama ini dimulai dengan perkataan ini, bahwa sesudah lewat beberapa hari Yesus datang lagi. Nah, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya
tahu bahwa kita semua pasti sudah pernah mendengarkan khotbah tentang orang yang lumpuh ini. Kita sudah mendengarkan, bahkan mungkin kita sudah berkhotbah, sharing entah di komunitas yang kecil tentang kebenaran firman Tuhan ini. Tapi ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya, untuk saya pribadi, bahwa pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya firman Tuhan ini juga datang kembali di dalam kehidupan kita, untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita, bahwa firman Tuhan itu selalu baru. Amin. Nah, Markus pasal 2 ini dimulai dengan Yesus datang lagi. Ini bukan pertama kali Yesus ada di Kapernaum. Nah, kita tahu kalau kita baca di pasalnya yang pertama, kita akan melihat bahwa kenapa orang banyak itu berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Karena Yesus melakukan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib di pasalnya yang pertama. Yesus mengusir roh jahat, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus menyembuhkan orang kusta. Kusta pada zaman perjanjian lama itu penyakit yang dikucilkan. Orangnya itu tidak boleh tinggal bersama-sama dengan orang yang sehat. Dan Yesus menyembuhkan orang kusta. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan orang yang mendengarkan semua tentang keajaiban yang Yesus lakukan, ketika mereka tahu Yesus datang lagi, semua orang berbondong-bondong mengerumuni mengikuti Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini akan kita belajar bersama pada pagi hari ini, yaitu misi dan pelayanan kreatif. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin kita melihat 4 pribadi ini di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah orang-orang yang berkerumun, orang-orang yang berkumpul banyak. Nah, orang-orang yang berkumpul banyak ini, Alkitab menuliskan bahwa mereka datang bukan dengan tujuan untuk mencari Yesus secara pribadi. Mereka bukan mau mengenal Yesus secara pribadi, tapi karena mereka mau disembuhkan. Mereka mau mengalami mujizat, mereka mau mengalami Tuhan menolong kehidupan mereka. Mereka bukan mencari Yesus karena ini motivasinya betul-betul murni mencintai Yesus. Nah, pada pagi hari ini kita belajar bahwa mungkin kita datang pada pagi hari ini dengan hati yang salah, tujuan yang salah. Tetapi satu hal yang pasti, inisiatif pertama bukan manusia yang mencari Tuhan. Inisiatif yang pertama Bapa yang mencari manusia. Oh iya dong. Siapa sih yang tidak pernah datang ke gereja dengan motivasi yang salah? Apalagi yang pemain-pemain musik, bukan yang di atas ini ya. Oh iya, ada di sana yang cantik. Tapi ini saya harus catat, nggak salah. Lebih baik cari yang ada di dalam rumah Tuhan. Jangan salah ya. Oh, nggak boleh kita datang, enggak. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa waktu kita datang mungkin kita tujuan salah, motivasinya kita salah. Cuma ada satu yang pasti, Tuhan nggak pernah salah untuk memilih setiap kita. Amin. Jadi orang yang berkerumun ini, mereka datang dengan tujuan yang salah. Nah, waktu tujuannya salah, apa yang Yesus kerjakan? Yesus tetap menyampaikan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan harus disampaikan? Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ketiga, tolong dibuka. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Kamu memang sudah bersih oleh karena firman. Hati kita, pikiran kita itu cuma bisa bersih dengan firman Tuhan. Bukan karena cuci darah. Bukan karena kita isi dengan hal yang lain. Tetapi Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih oleh karena firman. Jadi ada satu yang penting, supaya kita tetap bersih hati kita, bacalah firman Tuhan. Amin.
Mazmur 119 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman. Menjadi sebuah catatan yang penting pada pagi hari ini. Bahwa ketika firman Tuhan ini datang, kita harus membuka hati kita, pikiran kita supaya kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Setiap kita kembali kepada gambaran Tuhan. Nah, Yesus tetap memberitakan firman. Apakah Yesus tidak mengetahui apa yang menjadi motivasi orang-orang yang datang? Yesus tahu. Tetapi ini yang penting. Kita harus tetap dibersihkan oleh firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi video yang saya lihat beberapa hari yang lalu, mungkin kita juga sudah pernah lihat, bahwa ada satu gelas kopi, lalu ketika diisi oleh air di dalam gelas itu menjadi berwarna hitam. Tetapi waktu diisi terus, apa yang terjadi? Airnya berubah menjadi bening. Demikian juga firman Tuhan, Bapak Ibu. Waktu kita terus menerus membaca, kita terus menerus baca kitab Imamat itu sulit. Bagi saya ya, mungkin kita sudah mengerti. Oh saya tahu ini. Oh ya. Tapi bagi saya baca di kitab Imamat itu kadang skip saja deh. Tapi di dalam hati saya baca saja. Waktu kita mesbah keluarga di bawah, Pak Selmi menyampaikan sebuah catatan yang penting bagi setiap kita. Apa itu? Baca firman Tuhan. Supaya kita mengeluarkan buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah kalau kita bacanya Koping Ho, siapa yang tahu Koping Ho? Ya dari senyum-senyumnya saya sudah tahu. Yang ini tahu Koping Ho, yang ini tahu majalah zaman sekarang. Beda ya, Koping Ho itu tahun 80-an kali ya. Jadi kalau kita bacanya hal yang lain, maka yang keluar adalah jurus-jurus silat. Perkataan, satu kali saya bersama istri, kita ada satu tempat yang dulu kita suka waktu masih sebelum menikah. Pier 52 yang di pantai. Nah waktu kita duduk di situ, kita duduk sama-sama, ada satu hal yang saya ingat sekali. Waktu kita masuk duduk, kita selalu cari duduk yang dekat pinggir pantai. Waktu duduk itu ada anak-anak ya SMP, SMA ya, beberapa orang duduk. Ini yang bikin saya kaget adalah waktu kami duduk, yang saya dengar itu setiap kali keluar mereka bicara, dia tegur temannya, anjing. Aduh maaf. Jadi mereka lagi bicara terus anjing. Saya di dalam diri saya ini, saya salah planet kali ini ya. Kok itu mudah sekali keluar. Ya saya sesama anjing dilarang saling mendahului. Tapi ini yang saya mau sampaikan, bahwa waktu kita mengisi pikiran kita, hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya yang keluar adalah perkataan damai, sukacita, kebaikan yang keluar dari kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah yang ketiga adalah ahli Taurat. Beberapa hari yang lalu, hari Jumat kemarin, kita kedatangan seseorang yang ekspor, ahli. Apa yang kita bisa belajar? Saya percaya kita semua dapat nilai, value yang ditambahkan di dalam kehidupan kita tentang heart and skill. Tetapi ini yang saya mau sampaikan, bahwa keahlian ini yang saya dapatkan. Keahlian itu merupakan wujud nyata dari kita mencintai Tuhan. Waktu kita mencintai Tuhan, maka kita akan bekerja dan menjadi ahli. Nah kalau saya bilang kalau kita mencintai Tuhan, mungkin dalam pikiran kita, oh berarti jadi pemain musik, jadi singers. Enggak. Waktu kita bekerja di marketplace, di dunia usaha, kita akan menjadi ahli. Kita enggak kejar-kejar berkat yang akan mengejar kita. Amin Bapak Ibu. Orang yang memberi belum tentu mengasihi, tapi orang yang mengasihi pasti dia memberi. Kalau memberi itu jangan di dalam pikiran kita ini, oh berarti tentang uang nih. Enggak. Kita memberi waktu, ya Bapak Ibu bisa menikmati
pujian penyembahan dengan baik karena ada orang-orang yang memberi waktu untuk datang latihan di tempat ini. Jadi kalau kita punya keahlian, saya mengajak kita semua untuk memakai keahlian itu untuk mempermuliakan Tuhan. Yang keempat, pribadi yang keempat adalah orang-orang yang mengantar si lumpuh. Nah, kita akan konsentrasi pada bagian yang ini. Slide yang kedua. Ini yang harus kita ketahui bahwa tujuan dari misi dan pelayanan kreatif itu cuma satu. Tujuannya adalah kita membawa jiwa, kita membawa orang untuk mengenal Tuhan. Amin. Kita mengadakan fellowship pelayan Tuhan, mengundang semua pelayan Tuhan di seluruh kota Makassar ini dengan tujuan satu, supaya orang mengenal Tuhan secara pribadi. Christ Center, Kristen tanpa pemuridan itu adalah Kristen tanpa Kristus. Ini saya dapatkan waktu mengikuti Relevant Leadership bersama Pastor Esra. Kita mengikuti secara online dan itu sesuatu yang sangat saya notice sekali bahwa Kristen tanpa pemuridan itu sebenarnya Kristen tanpa Kristus. Karena Kristus, Yesus Kristus sebelum naik dia mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, apa yang dibangun di tempat ini adalah membawa seluruh sidang jemaat untuk bertemu dan mengenal Tuhan secara pribadi. Ada mesbah doa, ada ground, ada fun sport, ada kegiatan-kegiatan yang lain. Yang dilaksanakan dengan sebuah tujuan supaya kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Oke, mari kita lihat tulisan yang ada di kolom. Kreatif berbicara tentang apa yang bisa kita kembangkan dengan cara yang berbeda dan tidak begitu-begitu saja. Tuhan memberikan kita hikmat untuk melakukan tugas pelayanan dengan cara yang lebih kreatif. Saya percaya setiap kita ini adalah orang-orang yang kreatif. Amin. Sekali lagi, saya percaya setiap kita ini adalah orang-orang yang kreatif. Amin. Saya nggak bisa main musik. Nah. Yang saya bicara tentang kreatif ini adalah dari asal kata ini. Create. Tuhan itu pencipta. Dia ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dia ada di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kreativitas itu bukan dari luar. Sudah ada di dalam kita. Amin. Nah, sekarang bagaimana kita menjalankan misi dan pelayanan kreatif ini? Slide yang ketiga, hal yang pertama adalah kita tidak menyerah karena tantangan. Mari kita baca dulu di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Markus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat ketiga kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Kalau kita baca di dalam Injil Matius dan Injil Lukas, mereka tidak menceritakan sedetail dari kitab Injil Markus. Nah, di dalam pembacaan kita lihat bahwa orang lumpuh itu tidak akan bisa masuk ketemu dengan Yesus. Kenapa? Karena sudah penuh dengan orang. Orang banyak di dalam rumah itu, di luar rumah itu. Ini menjadi sebuah tantangan bagi orang lumpuh ini. Tetapi orang lumpuh ini, puji Tuhan, dia ada di dalam sebuah komunitas. Sekarang saya mau tanya, apakah kita ada di komunitas yang tepat? Atau kita ada di komunitas seperti yang tadi saya ceritakan anak-anak remaja yang ada di Pir 52 itu. Perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak membangun.
Kita punya komunitas di tempat ini. Bahkan nanti akan dibuka ground pro untuk yang dewasa muda. Supaya kita belajar bersama bagaimana kita mengenal Tuhan. Nah, tantangan di dalam kehidupan kita itu akan menstimulus, akan merangsang kemampuan kita untuk mengatasi masalah. Maafkan, ini ada sedikit intermezzo. Jadi tantangan di dalam kehidupan kita itu akan menstimulus kemampuan kita supaya kita bisa keluar dari masalah. Orang lumpuh ini tentunya bersama dengan keempat orang ini sudah mendengar cerita tentang seseorang yang bernama Yesus. Bagaimana ia mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Nah, tulisan yang pertama, situasi yang terjadi pada saat itu adalah berkerumunnya banyak orang dan kemudian tidak menyisakan tempat. Kalau seandainya orang yang sehat ini, keempat orang ini mereka menyerah, maka yang terjadi adalah orang lumpuh ini pasti tidak akan bertemu dengan Yesus. Betul? Kalau orang-orang keempat orang ini mereka bilang, aduh enggak mungkin, ini kita sudah tidak ada cara, tidak mungkin kita masuk. Karena waktu itu belum ada sirine, belum ada ambulans mungkin ya. Jadi kita nggak mungkin bisa membawa orang ini masuk bertemu dengan Yesus. Tetapi mereka tidak menyerah kepada tantangan. Mereka harus masuk untuk membawa orang ini bertemu dengan Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah sumber segala jawaban. Amin. Yesus adalah sumber. Waktu kita dapatkan berkat, katakan haleluya. Tapi waktu kita dapat Yesus, kita dapat sumbernya. Waktu kita dapatkan kesembuhan, katakan puji Tuhan. Tetapi waktu kita mendapatkan Yesus, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Lazarus mati, dibangkitkan, tapi dia mati lagi. Karena dia masih manusia. Tetapi waktu kita mendapatkan Yesus, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, situasi yang di luar mungkin tidak enak, tetapi ada harapan ketika kita memperoleh sumbernya. Jangan kejar bonusnya, kita kejar sumbernya. Kita nggak mungkin mau beli sebuah mobil hanya untuk mendapatkan bonusnya. Bonusnya apa? 1 buah payung. Yang kita kejar apa? Payungnya. Yang kita kejar itu adalah sumbernya. Apa yang kita bisa belajar dari poin yang pertama ini adalah jangan menyerah dalam menghadapi tantangan. Amin. Orang yang kalah itu bukan ditentukan di akhir pertandingan, tetapi orang yang kalah itu ketika dia berkata, saya menyerah. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Orang yang menyerah itu bukan ditentukan di akhir pertandingan. Dia kalah bukan di akhir pertandingan, tapi waktu dia bilang saya menyerah. Mungkin kita sedang ada masalah saat ini, tapi percayalah bahwa Tuhan tetap bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mungkin kita sudah berdoa, Tuhan sembuhkan sakitku, sembuhkan apa yang mengganggu di dalam kehidupanku. Percayalah, jangan menyerah. Karena Yesus adalah sumber jawaban. Yesus adalah sumber dari segala-galanya. Frankie Kucoro menyampaikan hal ini dalam sebuah workshop pujian penyembahan. Waktu itu beberapa orang dari tempat ini kami bersama-sama ikut secara online, khususnya di dalam tim pujian penyembahan. Dia bertanya, mengapa banyak orang di dalam tim pujian penyembahan itu mengundurkan diri atau dia hilang pelan-pelan? Jawabannya sederhana yang dia sampaikan begini, karena gak tahan teguran. Ketika sudah masuk di dalam pelayanan,
ada hal-hal yang harus kita sepakati untuk kita bangun bersama. Waktu tiba-tiba Bapak Gembala, Kak Esra menegur, singer hafal teks dong. Pemain musiknya gak enak, harus main kuncinya sesuai. Di sini bukan lagi waktunya kita latihan, di sini kita gladi bersih, latihan bersama-sama. Ditegur berkali-kali, sudah latihan vokal, do, re, sampai masuk di dalam ruang drum, sembunyi-sembunyi supaya bisa latihan vokal dengan baik. Terus ditegur, masih ditegur. Udah capek masa ini, kita sudah berusaha. Padahal kita tahu, itu adalah tantangan di dalam kehidupan kita. Enggak ada orang lain yang bisa jawab, cuma kita yang bisa jawab. Cuma kita yang bisa menyelesaikannya bersama Yesus. Jadi pada waktu ini disampaikan, Franky Kuncoro berkata begini, lebih baik berdarah-darah di latihan, dalam tanda kutip ya, daripada gagal di medan pertempuran. Karena pujian penyembahan itu adalah medan pertempuran secara rohani. Amin. Waktu kita menyanyi Yesus baik, baik buat saya. Uang susu habis, hutang masih ada, cicilan belum dibayar, listrik sudah mau habis. Bukankah itu pertempuran rohani? Kita sedang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan di luar, tetapi di dalam sini tidak terpengaruh dengan keadaan yang di luar. Apa itu? Kita punya sumbernya. Waktu kita tidak menyerah, kita akan ketemu dengan sumber. Mungkin kita sudah terbiasa dengar ini, sumber air sodekat. Betul? Betulkah tidak? Yesus itu bukan cuma dekat, Dia pilih ada di dalam kehidupan kita. Dia pencipta, Dia punya semua isi alam semesta ini, Dia yang ciptakan, tapi Dia pilih untuk tinggal di dalam kehidupan manusia. Yang kedua, bagaimana kita menjalankan misi dan pelayanan kreatif ini adalah kita tidak berhenti mencari cara pelayanan. Slide-nya yang ketiga. Kita baca di dalam tulisannya itu, ternyata perjuangan keempat orang ini terhambat oleh kerumunan yang tidak memungkinkan mereka membawa si lumpuh di hadapan Tuhan Yesus. Yang mereka lakukan bukan menyerah. Katakan bersama saya, bukan menyerah. Saya tidak menyerah. Ayo dong yang yakin. Saya tidak menyerah. Saya tidak akan menyerah. Saya percaya perkataan profetik ini mungkin bagi saudara perkataan yang biasa, tapi setiap kali saudara berkaca, selfie, katakan kepada yang ada di depan kaca itu atau yang ada di dalam kamera itu, kamu dicintai oleh Tuhan. Kalau orang dunia ini gak menerima kamu, Tuhan menerima. Ya kebanyakan kan waktu kita selfie, pasang angle yang paling bagus. Oh saya gak cocok kalau di foto dari sebelah kiri, harus dari sebelah kanan. Oh saya gak cocok kalau dari atas, kelihatan besar perutnya, harus dari bawah. Tapi Tuhan menginginkan Bapak Ibu dan Saudara, jemaat Tuhan, bahkan seluruh umat-umat Tuhan, Tuhan menginginkan setiap kita. Dia mencintai setiap kita. Nah, apa yang saya mau sampaikan dengan hal ini, bahwa ketika atap rumah itu harus dibuka, itu menggambarkan apa? Cara berpikir kita yang masih ikut tradisi nenek moyang, yang masih mengikuti adat istiadat, yang masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan lama, itu kita harus buka supaya Yesus yang memerintah. Amin. Nah, poin yang kedua ini adalah kita tidak berhenti mencari cara pelayanan. Ada dua hal yang saya catat di sini, bahwa yang pertama itu kadang kita punya metode yang tidak efektif di dalam pelayanan. Waktu kita melayani Tuhan di gereja, jangan lupa ada prioritas. Yang kuliah harus selesaikan kuliahnya karena itu menjadi prioritas. Yang bekerja dia harus tahu bahwa ada tanggung jawabnya di tempat pekerjaan karena itu prioritas.
Dari dulu saya membangun kebiasaan ini bahwa kalau apalagi setelah menikah, bahwa kalau saya datang latihan, saya harus siap dengan peluru di dalam diri saya. Semua saya harus sudah kuasai dan saya datang siap untuk memainkan. Dengan tujuan apa? Waktu kita latihan 1 jam atau 1,5 jam, saya masih bisa pulang main dengan anak-anak saya. Saya masih bisa punya waktu bersama dengan mereka. Sekalipun beberapa waktu yang lalu istri saya sempat menegur, ingat jangan terlalu sibuk. Jadi ya waktu kemarin saya minta izin sama Kak Esra hari Kamis pas kosong, bawa dulu anak-anak main di pasar malam. Mungkin hal sederhana, tetapi saya harus bisa memanage waktu, mengatur waktu. Nah, metode yang tidak efisien dan tidak efektif adalah karena kita salah prioritas. Bukan saya bilang bahwa di dalam pelayanan ini, oh kita harus prioritas, saya lagi bekerja ini. No. Tapi kita tahu, waktu kita bilang iya di dalam pelayanan, kita punya tanggung jawab di dalamnya. Waktu kita bilang iya di tempat pekerjaan, kita juga punya tanggung jawab di dalamnya. Responsibility itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita itu ada di dalam diri kita. Bukan, jangan kita akhirnya menyalahkan orang lain. Yang kedua adalah sistem atau metode yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan dari gereja lokal. Kadang kita melihat pelayanan di tempat lain, di gereja lain. Wah ini berhasil, ini bagus. Lalu kita coba untuk tanamkan di tempat ini. Mungkin tidak cocok, mungkin tidak sesuai. Karena Tuhan tahu bahwa di setiap gereja pasti ada budaya yang sesuai. Nah mari poin yang kedua ini kita belajar bahwa mengapa atap rumah itu harus dibongkar, yaitu supaya kita tidak berhenti mencari pelayanan lain. Karena yang mengganggu itu adalah cara berpikir kita. Nah jangan berpikir kalau atap rumah itu kayak di zaman sekarang ya, atapnya itu segitiga seperti ini. Tapi di zaman dulu itu ada di PPTA yang ini kita sudah lihat. Di atasnya itu dia sotoh. Jadi dia kotak di atasnya untuk biasa menjemur pakaian, menjemur bahan makanan dan lain-lain sebagainya. Jadi bukan seperti atap yang zaman sekarang, bagaimana caranya naik di atas ini? Keempat orang ini dia kayak seng. Tidak. Jadi zaman dulu tidak seperti itu. Nah menjadi sebuah pertanyaan perenungan bagi setiap kita, apakah Allah dipermuliakan melalui pelayanan kita yang kreatif? Apakah Allah itu ditinggikan melalui misi dan setiap pelayanan yang kita kerjakan? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang penting. Yang terakhir, slide yang keempat, bagaimana kita menjalankan misi dan pelayanan kreatif. Slide-nya yang ketiga, slide-nya yang ke-5. Tidak mencari pujian dan kemuliaan. Jangan cari pujian, atau bahasa dari Ambon bilang jangan makan puji. Karena makan puji itu tidak kenyang. Kalau mau kenyang makan pangsit, nasi. Nah, kemarin waktu saya ikut acara MFJ, ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya waktu saya datang, saya berdiri duduk agak di depan ya. Waktu saya duduk dalam menikmati pujian penyembahan, ada orang yang datang di sampingku, ternyata saya kenal. Begitu duduk saya cuma tegur, lalu saya kembali pujian penyembahan, lalu dia tiba-tiba korek saya. Harusnya ini yang main musik tidak seperti ini, salah teknisnya. Dia bicara tentang teknis bla 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 bla, dan saya merespon, oh iya tahu betul, memang betul secara teknis betul. Jadi saya akhirnya terlibat di dalam percakapan dengan dia sementara pujian. Tiba-tiba sampai di satu lagunya lagu sederhana pasti kita tahu. Ada orang di sebelah kiri saya yang menyanyikan lagu itu. Dia nyanyi begini kira-kira ya.
Maafkan, suara saya ini cuma bagus didengar oleh istri saya saja. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Loh, dia menyanyi seperti itu. Saudara tersenyum, apalagi saya yang ngerti musik. Saya terganggu, saya balik. Siapa sih yang nyanyi ini? Yang saya lihat nyanyi itu ya umur SMP ya, 13 sampai 15 tahun. Ku terima anugerah, dia angkat tangan. Diampuniku. Karena suaranya Dave Gerald kan tinggi ya. Apa yang muncul? Saya waktu itu, kenapa dia menyanyi begitu? Saya salah ini. Jiwa musiknya meronta-ronta. Setelah itu saya diam aja, nggak ada apa-apa ya. Tapi waktu sedang pujian penyembahan, tiba-tiba ada sebuah impresi yang muncul di dalam hati saya. Kamu datang mengkritik, dia datang memuliakan aku. Suaranya nggak pas, tapi hatinya pas. Dan habis itu saya duduk, saya menangis. Saya tahu, si lumpuh yang telah disembuhkan itu memuliakan Allah. Satu-satunya pribadi yang layak menerimanya, Allah lah yang dimuliakan dalam setiap pelayanan kita. Saya datang kritik, bahasa sininya macalla. Dia datang memuliakan Allah. Mungkin suaranya seperti tadi mengganggu orang yang di sebelah. Tapi Tuhan berkenan. Saya tutup dengan kesaksian ini. Saya mengundang tim pujian penyembahan. Waktu saya selesai mempersiapkan khotbah ini Bapak Ibu, saya nggak tahu itu kena angin apa, saya salah tindis. Semua bahan khotbah saya terhapus. Yang saya sudah persiapkan beberapa hari ini tiba-tiba terhapus. Tengah malam istri saya lagi tidur, saya kasih bangun. Sayang, bahan khotbahku terhapus. Terus saya menangis. Dan waktu itu saya kembali keluar, saya duduk di luar, saya berdoa. Ini yang Tuhan kasih tahu. Mungkin khotbahmu gak bagus, tetapi ada yang lebih penting. Hatimu harus pas di hadapan Tuhan. Setiap kita harus punya hati yang datang terbuka kepada Tuhan. Mungkin suara kita pas-pasan. Pak, saya bernafas saja orang di sebelah saya terganggu. Waduh, bernafas. Tetapi ketahuilah, Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Karena itu setiap misi dan pelayanan kreatif itu harus punya satu tujuan, yaitu membawa jiwa kepada Tuhan. Tolong tampilkan Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Bisa? Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Sebentar kita akan nyanyikan lagu itu. Ku tak akan menyerah. Sebentar. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-13 kita baca sama-sama. Bisa? Kita buka di Alkitab kita, Markus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Ayat yang ke-13 melanjutkan ini. Yesus pergi dari rumah itu. Kalau kita baca di ayat yang pertama kita tahu rumah itu ternyata adalah rumahnya mertuanya Petrus. Tapi ini tidak ditulis di dalam Alkitab situ yang saya baca bahwa rumah itu diperbaiki atapnya.
Setelah selesai itu, ini dari perenungan saya. Setelah selesai mujizat Tuhan, rumah dibongkar, orang lumpuh turun, dia sembuh. Setelah selesai, Yesus pergi, orang semua pergi. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Bahwa ketika kehendak Tuhan terlaksana, ketika tujuan Tuhan terlaksana, segala pujian hanya bagi Tuhan. Nggak ada yang pikir itu, kalau rumahnya Pak Estra tiba-tiba dibongkar, lalu orang disembuhkan. Saya tahu bahwa Pak Estra punya tujuan, yang penting Tuhan dipermuliakan. Apa yang kita bisa pelajari? Bahwa ketika kita memberi persembahan yang banyak, jangan minta namamu dicatat di warta jemaat. Waktu kamu jago main musik, jangan kau berpikir bahwa, oh kalau tidak ada saya, tidak jalan ini ibadah. Tapi kita tahu segala pujian hanya bagi Tuhan. Talenta karunia yang kita punya itu semua punya Tuhan. Tuhan kasih supaya kita kelola. Bilang dulu, kelola. Kalau kita pintar matematika, kita pintar bahasa Inggris, kita mampu mengerjakan bidang kelistrikan apa saja, Tuhan kasih di dalam kita supaya kita kelola, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagu ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Ya Tuhan, dengarkan nyanyian kami Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya. Dengan penuh iman percaya, mari kita angkat kedua tangan kita dan nyanyikan lagu ini. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah. Yesus, coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, ku tak akan menyerah. Ini doa kami Tuhan. Iman percaya kami. Kami tidak mau menyerah dalam perjalanan kehidupan kami. Kepada hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan setiap kita. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami tidak mau menyerah dalam perjalanan kerohanian kami, dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi kami mau berserah kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar kiranya kami bisa mengerjakan setiap misi, setiap pelayanan-pelayanan ini untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Kak Peter yang telah menjadi saluran berkat buat kita semua pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati pribadi, keluarganya Tuhan, pelayanannya. Engkau berkati anak-anaknya Tuhan Yesus, biar keluarga ini kemanapun mereka pergi, nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka Tuhan, baik itu Kak Peter, istri Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati dan membuat berhasil. Makasih Tuhan, hari ini kami rindu untuk memberikan persembahan, besar kecil yang kami berikan, biar Tuhan Engkau pakai persembahan kami ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di gereja ini, di tempat ini Tuhan, di kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau memberi persembahan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan akan dibawa dari sebelah kiri saya, sebelah tengah, dan kemudian sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Anugerah baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Jangan diduga dengan sukacita, dan kain labuku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Jangan diduga dengan sukacita, dan kain tabuku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Jangan diduga dengan sukacita, dan kain tabuku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Jangan diduga dengan sukacita, dan kain tabuku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan.
Tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman untuk kegiatan gereja selama sepekan. Saya persilakan kepada tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Selamat bergabung bersama jemaat sekalian. Saya percaya bahwa pertama kali kita datang mungkin merasa asing, tapi kedua kali kita datang kita akan menjadi keluarga GBI Oikumene, amin. Amin. Oleh sebab itu di depan kursi Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian ada form selamat datang. Jadi bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, silakan mengisi form itu. Nanti setelah kita pulang di pintu keluar ada aser yang akan menukarkan, yang akan menyerahkan souvenir cantik yang ditukarkan dengan form yang Bapak Ibu sekalian isi. Nanti pulpennya bisa diminta kepada aser yang sementara berjalan. Yang kedua, bagi jemaat Tuhan sekalian, kita ada form untuk pokok-pokok doa. Apabila Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian rindu untuk didoakan, silakan minta juga kepada tim aser yang sementara ada di samping Bapak Ibu sekalian. Nanti akan didoakan di Pondok Daud itu hari Selasa dan hari Jumat.
apabila Bapak Ibu rindu untuk didoakan. Selanjutnya bagi jemaat Tuhan sekalian yang mungkin rindu untuk melayani Tuhan di gereja ini, ada barcode kecil di belakang kursi yang mungkin ada di depan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Silakan di-scan dan silakan diisi kira-kira bidang pelayanan apa saja yang cocok dengan saya begitu, dengan Bapak Ibu sekalian. Seperti yang kita dengar khotbah tadi, kita bisa ambil bagian pelayanan apa saja di gereja ini, sangat terbuka buat Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan. Ya, tambahan mungkin untuk sebagai panitia Natal, kembali kami menyampaikan bahwa Natal kita rencananya akan dilakukan pada tanggal 6 Desember. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk membantu pelayanan, mungkin menjadi choir, menjadi tim choir, bisa bergabung, mungkin bisa bergabung bersama kami, silakan hubungi saya, bisa teman-teman yang di belakang juga, khususnya juga buat anak-anak muda yang rindu untuk menjadi choir pada saat Natal. Juga buat jemaat Tuhan sekalian, kita juga bisa membantu Natal kita dengan janji iman kita, dengan support dana kita. Mungkin tenaga kita sibuk dengan pekerjaan, tapi mungkin kita punya dana untuk kita bantu. Mari kita sama-sama bantu. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Oh, satu tambahan lagi untuk kita semua jemaat Tuhan, di bawah dari teman-teman SMP 30, mereka menyediakan basar. Saya percaya jemaat Tuhan GBI Oikumene adalah jemaat yang murah hati, amin. Kita akan membantu mereka juga punya rencana Natal. Anak-anak SMP, mereka sangat semangat untuk mencari dana Natal untuk Natal mereka nanti SMP 30 yang di belakang sana. Jadi mari kita bantu mereka. Demikian informasi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Dia besar, Dia
berkat-Mu melimpah pagi hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Waktu yang terindah bagi kami saat ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan pagi hari ini. Sehingga kami boleh pulang tidak sama di saat kami datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang sudah menyatukan hati dan pikiran kami, bahkan hidup kami, sehingga kami boleh merasakan setiap pujian Tuhan yang kami naikkan. Kami yakin dan percaya Allah bertahta di atas setiap pujian kami, sehingga memberkati kami, iman kami semakin bertumbuh Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan buat waktu yang terindah, bahkan kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, sehingga kami, jiwa kami terpuaskan Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahkan Tuhan sudah memberikan kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Mu. Biar setiap kebenaran firman Tuhan boleh tinggal di setiap hati kami, boleh tinggal dan bertumbuh serta berbuah Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berterima kasih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hati kami boleh diajar, diingatkan agar kami tidak menyerah dalam setiap kehidupan kami, baik suka maupun duka, senang maupun susah. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menopang, mengiringi kami untuk kami boleh sampai di garis finish dan kami memperoleh kemenangan yang daripada Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Yang kedua Tuhan, kami boleh mengolah setiap talenta kami, apapun yang kami bisa khususnya buat pelayan Tuhan, untuk boleh menyampaikan demi kemuliaan nama-Mu dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, berkat akal hikmat yang daripada Allah, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang dipuaskan Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, keluarganya, bahkan pekerjaannya Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh tim pagi hari ini. Kami yakin dan percaya mereka sudah mempersembahkan waktu, tenaga untuk memuliakan nama-Mu, untuk menjadi saluran berkat bagi kami yang hadir saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menilik setiap kehidupannya, jasmani maupun rohani menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu di tempat ini, khususnya buat Ibu Gembala, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mari Engkau berkarya di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati jasmani, rohani, bahkan kesehatan yang ekstra buat Ibu Gembala di tempat ini Bapa. Buat keluarga Pastor Esra kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dia dalam pelayannya dengan kesungguhan hatinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya, anak istrinya, bahkan saudaranya di mana saja mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh gereja-gereja Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan penginjil kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau hadir dalam setiap kehidupan mereka. Biarkan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap gembala, bahkan hamba-hamba Tuhan baik dalam perkotaan maupun pedesaan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memperhitungkan apapun yang mereka kerjakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memerintah, Tuhan akan memberkati Bapak Presiden maupun Tuhan, baik jajaran yang terendah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, buat mereka menjadi takut akan Tuhan dalam mengerjakan setiap pekerjaannya. Berikan roh
kebijaksanaan dalam memutuskan segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Buat bangsa ini dengan hujan pertobatan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapa. Khususnya kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau rangkul, kami yakin dan percaya apabila ada roh-roh pengganggu, roh apapun mengganggu kota Makassar ini, kami serahkan, kami ikatkan, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami merindukan banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapa. Terpujilah nama-Mu, Kau memberkati pemerintah, gubernur, bahkan seluruh jajarannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka takut akan Tuhan, roh bijaksana, sehingga boleh mengerjakan pekerjaannya dengan tidak kurang dengan suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah hidup kami, bahkan kami yang hadir saat ini Tuhan. Baik anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemuda, remaja, orang tua, oma, opa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kami boleh membawa berkas-berkas daripada Allah. Bahkan mungkin datang dalam keadaan sakit, sekarang kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memuaskan hati dan jiwa kami, bahkan iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah hidup kami. Bahkan kami teringat buat saudara kami yang tidak hadir. Kami yakin dan percaya Tuhan akan hadir melingkupi mereka. Mungkin mereka dalam keadaan bimbang, Tuhan teguhkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan mengakhiri doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk maupun engkau pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah dalam kesatuan Tritunggal menyertai kita dalam kesatuan dan otoritas ilahi mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Silakan bersatu dulu sejenak.